Kenapa sih nih orang sekarang itu lebih fokusnya terhadap kekurangan? Dan apa dampaknya ketika kita ini tidak bisa fokus pada diri kita sendiri, malah fokusnya pada orang lain? Menurut saya memang salah satu faktor yang penting itu juga karena perkembangan zaman. Jadi medsos sekarang ini kan sudah real time ya. Kita bisa update story 24 jam. Kita lagi ngapain, kita hari ini lagi ngapain, kita bisa upload saat itu juga. Jadi orang terbiasa dengan display kehidupan orang lain maksudnya. Biasa menonton kehidupan orang lain. Akhirnya yang dulunya nggak tahu dan baik-baik saja, sekarang jadi tahu dan membandingkan. Memang tidak seperti dulu kan Facebook aja belum ada, kita nggak bisa tahu kehidupan orang lain kalau nggak ketemu langsung. Tapi sekarang sebaliknya, otomatis apa yang kita lihat pasti kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Nah masalahnya ketika kita fokus pada orang di luar, itu di luar kendali kita masalahnya. Kita jadinya merasa tidak berdaya, kok dia sudah begitu, aku masih begini, akhirnya begitu. Padahal sebenarnya kalau mau lebih dalam menggali ke dalam diri, di situ justru kita bisa menemukan banyak harta karun dalam diri kita sebenarnya sih. Setiap orang prosesnya berbeda, setiap orang ujiannya juga pasti tidak sama. Ada ujiannya masing-masing. Jadi memang pada akhirnya proses saya tidak mungkin sama persis dengan proses teman-teman semua. Tapi saya meyakini bahwa kalau kita mau menggali ke dalam diri pasti ketemu jalan keluarnya. Karena jawaban itu tidak di luar sana, tidak seperti orang-orang yang kita lihat mentereng di sosial media, tapi jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Cuman kita mau nggak dengerin suara hati kita sendiri, mau nggak kita sabar, berkontemplasi, bertanya ke diri sendiri, ke suara hati kita tanpa terdistraksi dengan suara-suara di luar sana. Itu kan butuh kesabaran, butuh usaha juga, butuh diusahakan dan diupayakan. Kita harus paham siapa diri kita, apa yang kita, aktivitas apa yang kita bahagia melakukannya. Jadi yang pertama itu kan enjoy, apa aktivitas yang kita bahagia melakukannya, mata kita berbinar-binar, kita kayak nggak mau berhenti begitu. Terus yang kedua adalah excellent. Jadi kegiatan aktivitas apa yang kalau kita yang mengerjakan hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan orang lain dengan usaha yang sama atau bahkan dengan usaha yang lebih kecil, seperti itu. Kemudian easy betul. Jadi kegiatan apa yang kalau kita yang ngerjakan kok kayak gampang ya. Saya kok kalau masak selesai. Saya kalau nulis kok selesai. Orang lain kok masih kerepotan. Buat saya kok gampang gitu dan hasilnya lumayan. Yang terakhir earn. Dari semua 3E yang tadi, enjoy, excellent, easy, kita bisa dapat sesuatu. Entah itu berupa penghargaan secara finansial atau penghargaan lain dari orang lain. Karena ini zamannya sekarang banyak orang yang mereview kehidupan orang. Akhirnya itu yang menghambat lajunya kita. Betul. Jadi memang kacamata kuda itu penting sekali buat saya. Jadi kapan kita berhenti melihat orang lain dan justru melihat kepada diri kita sendiri. Makanya kita perlu membatasi. Kita mau nonton, kita mau scroll sosial media itu mau cari apa sih, itu perlu dibatasi juga. Siapa yang kita follow di sosial media itu juga perlu diseleksi. Tidak semua orang harus kita follow kan. Kemudian tidak semua akun juga kita harus ikuti, kita harus subscribe gitu. Kita perlu selektif banget memang. Itu untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri. Karena namanya manusia biasa pasti melihat yang rumput tetangga yang lebih hijau pasti pengen punya rumput juga gitu. Padahal kita tinggal di apartemen misalnya. Jadi memang harus selektif sih. Betul sekali. Karena kita jadi lebih paham. Oh ternyata kalau kehidupannya seperti ini, responnya begini, maka hasilnya begini. Kalau aku gimana ya? Jadi ada referensi, betul. Jadi wawasan kita lebih terbuka karena referensi kehidupan orang lebih banyak kita baca. Tapi ya itu, ini referensi kehidupan yang sesungguhnya ya, yang memang dicurhatkan, yang memang private begitu, bukan yang di-display di sosial media. Kalau menurut saya pribadi, quarter life crisis itu fase hidup. Iya, yang pasti sepertinya pasti akan dilalui oleh semua orang sih sepertinya. Iya. Cuman memang ada orang-orang yang bisa menghandle dengan baik, ada yang tidak bisa sampai-sampai katanya banyak yang depresi juga. Nah, itu. Jadi memang kita harus antisipasi supaya tidak jatuh pada depresi atau kebingungan hidup yang terlalu kalut segala macam. Luar biasa sekali.